Series bid'ah diangkat dari kisah nyata. Serius? Menurut aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Siti Farah, series bid'ah bukan cuma tontonan, tapi kisah nyata yang terjadi dari beberapa kasus selama dia dampingi. Ini diungkapin Farah dalam diskusi film bid'ah dan predator seksual di Aceh yang digelar Robitoh Talibah Aceh. Ternyata film ini menggali memori saya, katanya. Adegan seperti tangan dicelup dan airnya diminum atau zikir disisipi nama oknum tersebut benar-benar terjadi di lapangan, lanjutnya. Menurut temuan LBH Banda Aceh, kasus pengkultusan atau gulul terhadap sosok yang dihormati dan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama diduga berkali-kali terjadi di Aceh. Dari data LBH Banda Aceh, sejak tahun 2018 sampai 2024, ada 34 kasus kekerasan seksual yang tercatat di Aceh. Dari seluruh kasus, 4 diantaranya terjadi di lingkungan pendidikan agama. Siti bilang, sejak pandemi, laporan kasus kekerasan seksual meningkat dalam data mereka. Tapi anehnya, data pemerintah justru menurun. Dia sebut fenomena kekerasan seksual kayak gunung es, terlihat kecil di daratan tapi menghujam besar ke dalam laut. Maksudnya, sebagian besar kasus justru nggak pernah dilaporkan karena korban takut, malu, atau merasa nggak akan dipercaya. Jadi kalau data pemerintah menunjukkan turunnya kekerasan seksual, bisa jadi bukan begitu kenyataannya. Apalagi pelakunya adalah tokoh agama yang kadang terkenal kebal hukum dan punya pengikut banyak yang siap membela. Dan disinilah letak keberanian bid'ah sebagai karya seni. Berani menyoroti sisi gelap komunitas agama yang sering disembunyikan. Tapi series ini memang menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian marah karena merasa series ini dianggap menyudutkan Islam atau mencoreng citra ulama. Ini misalnya disampaikan Tengku Umar Rafsanjani, pembina Laskar Aswaja Aceh. Dia juga sebut series ini bisa menyesatkan serta memicu kebencian terhadap ulama. Dia bahkan mempertanyakan bagaimana series ini bisa lolos sensor. Tapi banyak juga yang berpandangan sebaliknya. Netizen berpendapat bid'ah bukanlah penghinaan terhadap Islam. Film ini dapat membuka mata orang-orang bahwa di dalam agama ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan agama sebagai keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Tulis salah satu netizen. By the way nih, bid'ah tayang resmi di platform Viu. Series ini bercerita tentang Baiduri, perempuan muda yang awalnya cuma pengen hidup lebih baik. Dia lalu bergabung dengan komunitas keagamaan bernama Jihad Ummah. Pimpinannya bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman. Dia ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Di dalam komunitas diperlihatkan praktek nikah paksa, ketaatan buta, hingga ritual-ritual ganjil. Series bid'ah jadi pembicaraan, karena nggak sedikit orang yang merasa relate dengan series itu. Mereka pernah mengalami kondisi-kondisi yang mirip dengan series itu, atau minimal mereka mendengarnya. Anggota atau pimpinan komunitas agama harusnya mendiskusikan series bid'ah secara serius. Kritik terhadap praktik penyalahgunaan agama jangan dianggap sebagai bentuk kebencian terhadap agama. Justru ini bagian dari menjaga keluhuran agama. Ulama yang lurus pasti nggak akan alergi sama kritik. Ulama yang lurus harusnya ikut menjaga keluhuran agama dengan mengajak umat bukan jadi penganut yang taat buta. Karena iman yang nggak disertai kesadaran kritis cuma akan bikin umat jadi gembalaan yang mudah dikendalikan. Yuk, beragama pakai akal sehat.